Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam perkuliahan jarak jauh pada mata kuliah metodologi penelitian dan statistika pendidikan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang analisis data deskriptif hasil penelitian. Dalam analisis deskriptif data hasil penelitian ini, kita sudah menggunakan bantuan software SPSS. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa di laptop teman-teman sudah terinstall program software SPSS. Langkah yang pertama, mari kita buka SPSS-nya. Seperti ini. Tunggu. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini ada dua, ada data view, ada variable view. Nah, kita pada posisi data view. Kemudian selanjutnya, kita akan isi dengan data. Data ini diperoleh dari yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu data hasil penelitian, yaitu rekapnya seperti ini. Kemarin sudah kita rekap seperti ini. Nah, pada analisis data deskriptif yang menggunakan SPSS, kita hanya menggunakan data jumlahnya saja, yaitu yang ini. Kita jumlah ke bawah. Nah, ini semuanya kita copy ya. Nah, ini sudah saya copy. Ini kan salah satu variabel, yaitu variabel kinerja guru. Saya sudah buat untuk 3 variabel, yaitu rekapitulasi data hasil penelitian tentang hubungan kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan kompetensi pedagogik dengan kinerja guru ya, di SMA Al-Firdaus Bogor. Ya, Y-nya adalah kinerja guru, X1-nya adalah kepemimpinan transformasi kepala sekolah, dan X2-nya adalah kompetensi pedagogik. Nah, data ini kita copy. Nah, dari sini nomor respondennya tidak usah di copy, yang di copy datanya saja. Nah, ternyata datanya ada 75, berarti 75 responden yang kita teliti. Kemudian kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS di sini. Kita taruh kursornya di sini, klik, kemudian klik kanan, paste. Nah, datanya seperti ini. Kok datanya sekarang ada komanya di belakang? Gak apa-apa, nanti kita ubah. Nah, ini sudah datanya sejumlah 75 sudah kita copy ke program SPSS. Kemudian setelah itu kita klik variable view. Nah, variable view. Nah, di kolom name kita isi yang pertama adalah Y, yaitu variabel Y. Yang kedua adalah variabel X1. Yang ketiga adalah variabel X2. Kemudian lanjut ke desimal sini. Nah, di kolom desimal ini supaya tadi tidak ada komanya di belakang data tadi, maka kita ini jadikan 0 semuanya. 0. Nah, lalu setelah itu kita kasih label. Tadi untuk variabel Y, yaitu adalah variabelnya namanya kinerja guru. Kinerja guru. X1-nya, variabel X1-nya adalah kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Dan X2-nya adalah kompetensi pedagogik. Nah, jadi yang diisi ada 3 kolom di sini, kolom name, kolom desimal, dan kolom label. Yang lainnya biarkan saja. Setelah ini terisi, kita kembalikan lagi ke data view. Nah, maka tadi komanya sudah tidak ada, dan di atas sudah tertulis Y, berarti artinya data ini semuanya adalah data punya variabel Y. Kemudian di sini adalah X1, semua ke bawah adalah punya variabel X1, dan ini X2, maka semua data ini adalah punya variabel X2. Nah, ini sudah
Kalau sudah begini, baru kita melakukan analisis. Langkah-langkahnya, kalau nanti misalnya lupa atau tidak bisa mengikuti apa yang saya tuntun, bisa dilihat di langkah-langkah yang sudah saya kirim melalui email. Yang pertama, analyze, klik di analyze, kemudian turun, deskriptif statistik, baru ke kanan, ada frekuensi, klik. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita hanya menganalisis satu variabel saja, yaitu kinerja guru. Kinerja gurunya baru ke kanan kan. Nah, setelah masuk di variabel S, kita klik statistik. Nah, akan keluar seperti ini. Selanjutnya, tiap-tiap yang ada di sini kita checklist mean, median, modus, sum, standar deviasi, varian, range atau rentang, skor minimum, skor maksimum, dan mean. Nah, setelah itu continuous, klik oke. Nah, ini adalah output dari yang barusan kita kerjakan. Kita lihat ya. Di sini N-nya 75, betul kan? Tadi responnya 75. Missing artinya yang salah tidak ada. Nah, data ini mari kita pindahkan ke bab 4. Ini klik kanan, nah sampai keluar tanda merah, lalu di copy. Buka bab 4 yang sudah saya kirim via email. Nah, ini bab 4-nya. Nah, ini kemarin yang sudah Anda kerjakan ya. Nah, lalu sekarang analisis deskriptif data hasil penelitian. Nah, ini dalam analisis deskriptif ini kita data tadi adalah data primer yang diperoleh dari instrumen penelitian berupa angket dengan skala yaitu 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5. Kemudian data ini kita olah dengan SPSS. Apa itu SPSS? Nah, SPSS itu adalah Statistical Product and Service Solution. Nah, dari pengolahan data SPSS ini, yaitu yang merupakan data deskriptif, maka dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut. Nah, ini ada, nah, kita tulis tabel di sini. Setiap penulisan tabel harus selalu, nah kalau tabel kita tulis di atasnya tabel. Nah, 4 ini adalah menunjukkan bab 4. 2 ini berarti ini tabel yang kedua. Karena tadi tabel yang pertamanya adalah tentang analisis butir. Baru dikasih nama tabel apa ini? Tabel data deskriptif variabel kinerja guru atau Y. Nah, ini sudah saya isi. Sudah disiapkan kolomnya yang tadi. Yang output tadi yang kita copy, taruh dulu di bawah sini. Nah, ini sudah saya besarkan dan sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya. Contohnya, mean itu apa? Nah, mean itu adalah rata-rata. Kemudian standar of error itu apa? Rata-rata kesalahan standar. Median itu apa? Nilai tengah. Kemudian modus itu adalah skor yang sering muncul. Kemudian standar deviasi ada simpang baku. Varian itu adalah rata-rata kelompok. Range itu adanya rentang. Minimum skor artinya skor terkecil dan maksimum skor adalah skor terbesar. Sum itu adalah jumlah. Nah, data ini kita copy. Nah, maka sudah di copy di sini nih. Kita copy ke sini. Ya, cara ngopinya tadi seperti ini, kita copy ya. Copy, kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Klik, sudah terjadi seperti itu. Nah, kalau ini sudah di copy, maka yang ini kita delete saja. Mari kita isi sekarang. Ini kan datanya sudah ada di dalam tabel ini. Berdasarkan tabel 42 di atas, maka terlihat skor rata-rata. Nah, ini skor rata-rata ya. 121,68. Dan modus itu artinya yang sering muncul, skor yang sering muncul. Mana modusnya? Nah, ini. Itu 120 skor yang sering munculnya. Yang jaraknya, nah sekarang kita bandingkan antara modus yang sering muncul dengan rata-ratanya 121.
yang jaraknya tidak jauh berbeda. Jadi kalau ini 121, ini kan 120 hanya beda 1,68. Nah, tampilan lengkap perolehan skor variabel kinerja guru dalam penyajian berbentuk tabel distribusi frekuensi dan digambarkan dalam gambar histogram adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman, setelah kita memiliki ini, data yang ada dalam tabel 42 ini, sekarang kita membuat tabel distribusi frekuensi skor kinerja guru. Nah, di sini ada kelas interval, ada titik tengah, ya, ada frekuensi, artinya sering munculnya, kemudian ada persentase, ada kumulatif persentase. Nah, untuk menentukan kelas interval, kita harus mengetahui berapa panjang kelas dan berapa jumlah kelas intervalnya. Nah, kita ketahui di dalam langkah-langkah SPSS di sini. Nah, ini panjang kelas disimbolkan dengan P sama dengan R dibagi K. R ini adalah rentang, K ini adalah jumlah kelas interval. Nah, berarti K-nya sendiri adalah 1 plus, ini rumus nih, 1 plus 3,3 log N. Nah, berarti sebelum kita mencari panjang kelas, kita harus mencari dulu adalah K-nya, kelas intervalnya. Jadi kelas interval itu yang berupa tangga ke bawahnya, kolom-kolom ke bawah. Nah, kita harus tahu dulu N-nya tadi berapa? 75 ya, N-nya 75. Kita cari log N berapa? Log 75. Kita ketik di sini. Log kalkulator ya, kita cari kalkulator. Nah, kita ingin mengetahui log 75 kan, log N kan, log N. Jadi N-nya 75. Ketik dulu 75. 75 log. Nah, 1,875. Berarti kalau dibulatkan 1,88. 1,88. Oke. Ini kita close lagi. Berarti lognya adalah 1,88. Mari kita lanjutkan. Nah, kita hitung dulu di sini. 1 ditambah 3,3 kali 1,88. Nah, 3,3 kali 1,88. Kita tulis 3,3 kali 1,88 sama dengan 6,24 ditambah 1 berarti 7,24. Ini ditambah 1 sama dengan 7,24. Nah, karena ini adalah orang, sebenarnya kan orang, maka dibulatkannya walaupun di bawah 5 harus ke atas. 7,24 jadi 8. Nah, ini apa tadi? Adalah kelas interval atau K. K-nya seperti ini. Nah, padahal tadi P sendiri, P sama dengan R min KR dibagi K. Nah, R-nya berapa tadi? Nah, R itu rentang. Rentangnya 52. Jadi 52 dibagi 8.
52 dibagi 8 sama dengan 6,5. Ini sama dengan hasilnya 6,5 dibulatkan 7. Nah, teman-teman sekalian, jadi jumlah kelas intervalnya ada 8. Artinya tangganya, kolomnya ke bawah ada 8. Sedangkan panjang kelas, loncatannya adalah 7. Mari kita isi ke sini. Nah ini ke bawahnya harus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kebetulan 8 ya. Sudah 8. Nah, untuk mengisi kelas interval ini, mari kita lihat mulainya dari mana? Dari skor terkecil. Nah, skor terkecilnya berapa? Skor terkecilnya adalah 93. Kemudian loncat sebanyak, tadi kan rentang EP panjang kelasnya. Panjang kelas itu loncatannya 7 termasuk 93-nya. Jadi 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Maka di sini 99. Atau boleh juga 93 ditambah, kan tadi loncatnya 7, ditambahnya dikurangi 1, 6, karena 93-nya sudah ada di sini. Jadi 93 ditambah 6, 99. Nah, kalau itu udah 99, berarti di bawahnya adalah 100. 100 tambah 6, 106. Nah, kalau udah 106, maka ke bawahnya 107. 107 ditambah 6 sama dengan 113. Ya kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau udah 11, di bawahnya lagi 114. Terus 14 tambah 6, 120. Bawahnya 121. Tambah 6, 127. Bawahnya 128. Tambah 6, 134. Bawahnya lagi 135. Kemudian 11 tambah 6, 141. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi di sini 142 tambah 6, 148. Nah, jadi jumlahnya kan tadi panjang kelasnya atau kelas intervalnya adalah 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi cukup. Nah, yang ini kita buang. Karena udah ketemu, kita buang. Nah, lalu titik tengahnya atau nilai tengahnya berapa? Nilai tengah ini jumlah 93 dan 99 dibagi 2. Nah, kita 93 ditambah 99 dibagi 2. 96. Nilai tengahnya 96. 206, 100 tambah 106, 206 berarti 103. 107 tambah 113
berarti 220. Berarti 105. 110, maaf. 210 tanggalnya 110. Kemudian 114 tambah 120 berarti 234. 117 tengahnya. Ini 248. Berarti di sini tengahnya 124. 124. 128, 134 berarti 262. Berarti tengahnya 131. Ini 135 ditambah 141 berarti 276. 76 berarti 170, 35, 6, 3, 138. Kemudian yang berikut 142 tambah 148 sama dengan 290. 290 dibagi 2 145. Nah, untuk frekuensi kita lihat dari output yang tadi. Nah, di bawahnya, nah ini frekuensi. Yang ini kita copy. Kita copy, pindahkan ke Excel. Nah, kita lihat yang pertama. Kelas interval 93 sampai 99. Ada berapa jumlah frekuensinya? Yang ini kita close aja. Berapa tadi yang pertama? 93, 99. 93, 99. 93, 99. Berarti hanya satu frekuensinya. Kita tulis satu di sini. Sekarang 100, 106. 1 sampai 106. 100 sampai 106. 100. Nah, jumlah frekuensinya kan ini nih, 100, 106. Terus ini ada 104, 105. 3 ada 3. Sekarang 107 sampai 113. 107 sampai 113. 113. 2, 4, 6, 7, 9, 11. Ada 11. Sekarang 114 sampai 120. 114 sampai 120. Nah, sampai sini. 1, 5, 6, 6, 8, 10, 13, 16, 22. Ada 22. Sekarang 121 sampai 127. 27.
121 kan soalnya nggak ada, berarti 122 sampai 127. 2, 4, 9, 14, 15, 18. 128 sampai 134. 128 sampai 134. 2, 3, 7, 8, 10, 12. Ada 12. 135 sampai 141. 135, 141. 41 yang ada, jadi 3, 4, 5, 6. 6. 42 sampai 148. 42, 48. Ada 2. Ada 2. Ini kita hitung jumlahnya harus 75. Satu kolom lagi, insert, di sini harus 75 jumlahnya. 4 tambah 11, 15 tambah 22, 37, 40, 55 tambah 2, 60, 55, 67, 75 ya. Oke. Nah, sekarang persentase ini tinggal 1 dibagi 75. 3 dibagi 75. Nah, di sini 1 dibagi 75 kali 100 persen. Satu dibagi 75 kali 100 sama dengan 1,33. Nah, kita isikan di sini 1,33. Kita pakai 1 desimal saja, 1,3. Kemudian 3 dibagi 75 kali 100. 4,0. Kemudian 11 dibagi 75.
dibagi 75 kali 100. 14,7. 11,7. Ya, tadi sebelum salah kita hitung dulu ya. Ini frekuensinya benar apa tidak? Oke, kalkulator. Pak yakin. 1 tambah 3 tambah 11 tambah 22 tambah 18 tambah 12 tambah 6 tambah 2. Nah, pasti jadi ya. Oke, kita lanjutkan. 22 per 75 kali 100. Dua dibagi 75 kali 100. 29,3. 18 dibagi, nah kadang 18. 18 dibagi 75 kali 100. 24,0. Kemudian 12 bagi 75 kali 100. 16. Sekarang 6 dibagi 75 kali 100. 8. Kemudian 2. 2 dibagi 75 kali 100. Yang 2,7. Nah, lalu kita ini jumlahkan. Boleh menggunakan Excel kalau ingin cepat. Dengan sum H3 sampai H10. Nah, kan 100% ya. Jadi pas nih 100%. Ini adalah 100%. Nah, kumulatif persentase yang ini ditambah ini taruh di sini. Jadi yang pertamanya taruh dulu 1,3. Kemudian 1,3 ditambah 4. Jadi di sini 5,3.
Ini tambah 14,7. Jadi 19, 20 nih. 20 kemana ya? 20 tambah 29 berarti 49,3. 49,3 tambah 24 berarti 73,3 tambah 16 berarti sini 89,3. Kemudian tambah 8 berarti di sini 97,3. Maka di sini 100. Pas ya. Nah, selesai sudah kita mengerjakan tabel 43 yaitu distribusi frekuensi skor kinerja guru. Nah, dari tabel ini ya, berdasarkan tabel 43 di atas bahwa skor tertinggi frekuensi berada pada interval ke berapa yang paling tinggi. Nah, ini yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi kita kasih merah aja lah biar gampang. Nah, yang paling tinggi ada di interval berapa nih? Interval 1, interval 2, interval 3, interval 4. Pada interval yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang keempat ya. Berada di interval keempat. Sebesar berapa persen? 29,3%. 29,3%, yaitu pada rentang skor berapa sampai berapa. Ini rentang skornya 114 sampai 120. 114 sampai 120 ya, 114. Nah, ini sampai 120. Ini persentasenya. Ini kita isi. Dengan jumlah guru yang memiliki skor frekuensi kinerja rata-rata sebanyak. Nah, sekarang jumlah guru yang memiliki skor kinerja rata-rata. Kinerja rata-ratanya lihat di sini. Rata-rata 121. 121 berarti ada di mana? 120. Nah, ada di sini. Dia 121,68. Nah, ada di sini. Yaitu sebanyak 18 orang. Rata-ratanya 121. Skor rata-rata 121, berapa tadi rata-ratanya? 121,68. Sebanyak berapa orang? Nah, ini kan 121,68 berarti ada di interval ini nih. Ada 18 orang. 18 orang atau sama dengan berapa persen? Persentasenya kita lihat ada 24%. Sedangkan yang berada di atas skor rata-rata sebanyak, nah, yang ada di atas skor rata-rata berarti di atasnya ini. Nah, yang ini ke sini. Berapa jumlah kan? Ada berapa orang? 12 ditambah 6, 18 tambah 2, 20 orang. 12 tambah 6, 18 tambah 2, ada 20 orang. Sedangkan yang berada di atas rata-rata sebanyak 20 orang. Nah, persentasenya kita tinggal jumlahkan.
Nah ini 16 tambah 8 berarti 24 tambah 2,7 26,7 totalnya 26,7%. Dan di bawah skor rata-rata sebanyak, nah jadi kan skor rata-ratanya di sini, berarti yang di bawahnya adalah ini ke bawah nih. Nah, 22 tambah 11 33 36 tambah 1 37. Nah, jadi yang di bawah skor rata-rata ada 37 orang. 37 orang. Berapa persentasenya? Persentasenya kita jumlahkan ini. Nah, 1,3 tambah 4 5,3. Oh ini jumlahnya ada di sini ya. 49,3. Ada 49,3%. 9,3%. Hal ini berarti bahwa jumlah guru yang memiliki persentase skor kinerja rata-rata dan di atas rata-rata menunjukkan posisi yang lebih apa? Rata-rata, dan berarti dari sini rata-rata kan ini sampai ke sini. Ada berapa jumlahnya? Jadi jumlahnya ada ini persentase apa? (18 tambah 12) berarti 30 tambah 6 36 ada 38. Berarti lebih tinggi ya. Ada 38. Posisi yang lebih tinggi. Yaitu persentasenya dari sini ke sini 24 40 48 50,7. Enggak terlalu jauh sih, 50,7%. 50,7%. Yang berarti bahwa kinerja guru di tadi SMA Al Firdaus Bogor relatif tergolong cukup. Nah, kemudian setelah itu kita buat gambar histogram. Ini sudah saya buat, yang sudah ada, tinggal kita ubah, yaitu dengan cara klik edit file, edit data Excelnya. Nah, seri satunya tadi berapa? Satu 3/11. Ini adalah 1 3/11. Kita geser. 1 3 22 18 18. 22 18 12. 22
18, 6, 2. Oke. Eh. 6, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, 3, 11, 22, 18, 12, 6, 2. Nah, diagramnya cukup bagus. Nah, berdasarkan data deskriptif dan gambar 41. Nah, kalau gambar nulis judulnya di bawah, kalau tabel di atas. Gambar 41 berarti gambar di bab 4 nomor 1. Histogram variabel kinerja atau Y. Nah, kita isi sekarang. Berdasarkan deskriptif statistik, data dan gambar 41 di atas, diketahui bahwa skor yang paling sering muncul atau modus adalah, nah, modus tadi berapa? Skor yang paling sering muncul, modusnya 120. Modusnya adalah 120. Yang lebih, nah, sementara skor rata-ratanya berapa? Skor rata-ratanya tadi 121,68, 121,68. 121,68. Oh, salah di sini nih, 121,68. Nah, di sini lebih kecil, berarti yang lebih kecil dari skor rata-rata atau mean. Hal ini menunjukkan bahwa skor variabel kinerja guru memiliki kecenderungan sebaran yang rendah. Nah, variabel kinerja guru memiliki rentang skor teoretik. Skor teoretik itu adalah skor yang kalau responden itu menjawab ideal, ya, artinya kalau menjawab semuanya 1, berarti 1 kali 30 adalah 30 skor teoretiknya. Sampai dengan skor tertingginya kalau menjawab 5 semua, 5 kali 30 berarti 150. Dengan skor tengah atau median, nah skor median itu jumlahkan 150 130 dibagi 2, berarti 180 dibagi 2 adalah mediannya, nilai tengahnya adalah 90. Sedangkan rentang skor empirik, nah tadi rentang skor empiriknya, nah ini nilai terkecil 93 terus 45, kemudian mediannya 122, 93 145 122. Nah, kita isi di sini. Skor empirik berarti skor hasil penelitian. Jadi di sini antara 93 nilai terendahnya, tertingginya 145 dengan median empiriknya adalah 122. Yang berarti distribusi sebaran skor empirik berada, nah kita lihat, kita pasangkan dulu di gambar ini biar kelihatan 30. Nah kan
Tadi skor teoretiknya terendahnya 30. Artinya kalau karena jumlah angketnya ada 30 item soal, item pernyataan, kalau responden menjawab 1 semua berarti 30. Kalau menjawab 5 semua adalah 150. Nilai tengahnya 90. Nah, sementara rentang skor empiriknya adalah 93. Berarti ada di sini di atasnya. Nah, kita ini geser sedikit. 93. Nah, ini kita pindahkan nih batasnya. Nah, kira-kira ini kan 90, kira-kira 93 ada di sini lah. Nah, 93. Kita geser ke sini. Sampai dengan 100 empiriknya 45. Ini kan 50, ini berarti geser sedikit. Nah, sini 150. Nah, kira-kira di sini. Bentar ya, ini agak susah gambarnya. (93) sampai 145. Nah, ini adalah rentang skor empirik nih. (145-nya ada di sini. Kira-kira kita cari di sini aja. Nah, kita cari lagi di sini. 145. Nah, kira-kira di situ lah. Vitamin. Nah,
Nah, kira-kira seperti ini. Nah, setelah ini terisi, maka dijawab berdasarkan gambar 4 di atas menunjukkan bahwa kinerja guru di SMA Al Firdaus berada pada kategori tinggi, cukup tinggi, karena dia nilai. Kenapa kategori tinggi? Karena nilai tengahnya melebihi nilai tengah teoritiknya ini seperti ini. Ini kan 90, ini 93 kan. Ini 145 di sini. Nah, kita tulis di sini. Jadi ini kategorinya cukup tinggi. Nah, ini teman-teman analisis deskriptif selesai sudah ya untuk satu variabel. Nanti kita lanjutkan dengan dua variabel berikutnya, yaitu variabel tahun untuk sekolah dan dan variabel kinerja guru, variabel kinerja sekolah dan variabel kompetensi pedagogi. Demikianlah yang bisa sampaikan dalam kuliah ke-7 ini. Tentu ini agak sedikit lebih sulit, harus pelan-pelan, tapi Anda semua boleh diputar ulang sampai bisa, dan insya Allah kalau tidak bisa silakan kita bisa press conference melalui program tatap muka online, sehingga Anda bisa bertanya bagaimana di bagian mana yang Anda belum paham. Mohon maaf lahir batin, kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.